peserta pelatihan JSN 45. Sebelumnya mari kita sama-sama untuk mencermati beberapa paparan kami. Izinkan saya untuk mengatakan dengan sebuah pantun. Naik lihat bola di lantai atas. Yang cakep siapa ini? Lebih enak sambil makan geduk. Saya yakin semua bapak ibu peserta yang cerdas, kecuali peserta yang ngantuk. Jadi di sini dilarang ngantuk. Kalau ngantuk ngantuk. Baik bapak ibu bahagia, kami dari tim BD, jadi dari nama aja sudah mengalami perdebatan. Jadi ada revolusi nama dari B kemudian diganti Bala Dewa, nanti ganti lagi Bolo Dewi. Setelah jadi satu jadi Bolo Dewi. Awalnya kan B itu Bala, D itu Dewa, D itu Dewa, B itu Bolo nih. Nah, jadi Dewanya yang diganti Bolo Dewi. Dan ini nama-nama yang ada dalam kelompok kami. 1 Hajah Hatib Sari Khadijah, 2 Dr. Andes Rohti Suud, 3 Kapten Purnawirawan Sabar Joyo Diwijo, 4 Chandra Adi Nugroho Esos, 5 Harusman Sayogo, 6 Peltu Purnawirawan Pandio, 7 Agung Enjatko, 8 Eko Pujianto. Ini sudah hadir semua. Yang 1 adalah Sri Praptono, 2 Fatur, 3 Irfan Tiardi, 4 Kaspio, 5 Imelda Duana, 6 Edimo Ismail, 7 Rizman Ajo Ani. Baik, kita mulai untuk yang pertama. Jadi dalam permasalahannya ada 3 soal yang kita disebutkan. Yang pertama adalah apakah nilai-nilai kejuangan 45 masih relevan pada saat ini. Yang kedua, apakah ada nilai-nilai kejuangan baru yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan bangsa. Dan yang ketiga adalah JSN 45 dapat digunakan sebagai tolak ukur perjuangan bangsa. Jadi tujuan besar kita hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama menginternalisasi paparan nilai-nilai yang kemarin sudah kita bahas, yang berlandaskan pada sejarah yang begitu luar biasa, yang heroik, dan kita pun juga sudah mendiskusikan dengan heroik sampai terjadi pembelahan. Tetapi semua itu menjadi penting, artinya bahwa sejauh sedalam mana kita memahami sejarah, maka nanti sejauh itu kita nanti akan bisa mendapatkan atau menangkap nilai-nilai kejuangan yang kita diskusikan hari ini. Dan besarnya adalah, tujuan besar adalah bagaimana kita nanti bisa mensinergikan antara nilai-nilai kejuangan yang mendasar dan nilai-nilai kejuangan tambahan nanti, sehingga nilai-nilai 45 ini, JSN 45 ini akan bisa teruji dalam rangka menghadapi perkembangan zaman dan masalah-masalah yang aktual. Ini yang nanti harapannya bisa kita diskusikan bersama. Jadi ada keberlanjutan, ada sinergitas yang intinya di bawah nanti akan ada ketangguhan bahwa nilai JSN ini memang betul-betul bisa diandalkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dinamis. Kurangnya itu nanti alurnya, mari sama-sama kita cermati. Yang pertama adalah apakah nilai kejuangan 45 JSN 45 masih relevan pada saat ini. Nah, ini mohon izin saya pindah ke sini supaya di foto agak beda ya. Yang foto mana nih?
Baik, ini adalah rumusan yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai JSM. Nilai tujuan 45 sebenarnya ada dua hal yang menjadi titik tekan. Yang pertama berkaitan dengan kesetiakawanan, yang kedua adalah tentang kepahlawanan. Dalam kesetiakawanan kita bisa uraikan jadi satu senasib setemanguan, yang kedua adalah kebersamaan, yang ketiga mengabdi kepada bangsa dan negara, keempat adalah gotong royong, dan kelima kepedulian. Hal ini menjadi uraian dari kesetiakawanan dan ini sudah jelas bisa kita tangkap pada saat kita melihat fragmen-fragmen perjuangan ayahanda kita, para pejuang yang mana mereka senantiasa bersama-sama berjibaku, saling membantu, saling menolong, yang tercermin dalam 5 nilai ini. Karena kesetiakawanan, maka mereka menjadi kuat dan mampu untuk menghadapi tantangan seberat apapun. Yang kedua adalah kepahlawanan. Tadi dari sikap militan, ulet dan tangguh, percaya kekuatan sendiri, rela berkorban, tidak kenal menyerah, dan tidak ada pamrih. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana para pejuang itu dengan luar biasanya tidak pernah takut dan mereka senantiasa memberikan yang terbaik. Jiwa, raga, harta semua diberikan. Dalam saat yang sama, maka kita lihat ada ini yang tidak ada pamrih ini, yang seringkali kalau nanti kita kembangkan dalam kehidupan sekarang, bagaimana satu sisi orang mempunyai kerja yang kuat, tapi sisi lain dia juga mempunyai pamrih yang besar. Maka ada istilah pengingat kita, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Nah, ini nanti menjadi slogan kita di situ. Maka muncullah menjadi satu nilai nasionalisme, cinta tanah air, jiwa nasionalis, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan bangsa terhadap bangsa, hormat dan bangga terhadap bangsa dan negara. Apakah nanti ini masih relevan? Menurut kami ini masih relevan. Tentunya bagaimana rasa bangga itu kita wujudkan pada saat kita senang memiliki produk dalam negeri, kita senang dengan kekayaan alam dan sebagainya, yang nanti ini tentunya akan berkembang sesuai dengan tantangan-tantangan yang dinamis saat ini. Nah, yang kedua adalah ini masa juga adalah apakah ada nilai-nilai kejuangan baru yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan bangsa. Nah, dalam hal ini Pak, kita ingat bahwa sesungguhnya perkembangan dunia yang dinamis itu memang perlu ada pensikapan yang tepat. Memang kita sudah diberi bekal tentang nilai dasar kejuangan 4, yaitu kepahlawanan dan juga kesetiakawanan, yaitu terpupuk menjadi nasionalisme. Tetapi kita juga perlu melihat, perlu merumuskan, dan juga perlu berpikir tidak mungkin bangsa ini tidak berkembang, dan tidak mungkin tantangan juga itu aja. Maka problem kita adalah, atau fokus kita adalah, apa sebetulnya nilai-nilai yang masih bisa dipertahankan di sini, dan bahkan jika mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambah yang lainnya, karena ini sifatnya dinamis dan implementatif. Maka forum ini saya kira bagus kalau nanti kita merumuskan nilai-nilai baru yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, ya. Nah, ini nilai-nilai tujuan masa kini ini yang terumuskan sementara, ya. Keterbukaan, kebebasan, HAM, nasionalisme, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan anti masalah. Anti masalah adalah berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan juga, individualisme, kelompokisme, separatisme, terorisme, narkoba, dan menurunnya pemahaman akan sejarah
perjuangan bangsa. Kalau yang ini jelas ya, dulu kita masih dengar namanya sejarah perjuangan PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sekarang sudah tidak ada. Nah, mungkin di yang lainnya. Walaupun ini kita belum tahu bagaimana dampaknya, tetapi minimal nama pun tidak ada sekarang, ya. Maka saya kira ini juga menjadi PR kita bersama agar nilai-nilai terjual itu nanti bisa kita masukkan dalam setiap pendidikan dan bisa menguatkan rasa nasionalisme dari anak-anak kita. Nah, apa yang terjadi? Belum menjiwai hati sanubari bangsa Indonesia. Yang kedua, masih sebagai kebutuhan sektoral, menjadikan senjata moral sebagai pendorong perjuangan dalam kebebasan bangsa. Yang ketiga adalah menjadikan jiwa bangsa Indonesia berkarakter. Nah, Bapak Ibu, mari nanti kita bahas di sini, ya. Jadi memang kemarin juga kita bertentang apa sesungguhnya nilai-nilai baru yang kita butuhkan. Ada keterbukaan, ada HAM, ada kemudian globalisasi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa tantangan kita itu melingkupi ipolexos budhatam, maka sesungguhnya kita pun juga harus berpikir merumuskan bagaimana nilai baru itu juga bisa menghadapi tantangan yang terangkum dalam ipolexos budhatam. Apakah gender itu menjadi masalah baru? Apakah demokrasi itu juga menjadi tantangan baru atau mungkin peluang? Karena jelas bahwa bicara tentang politik, maka di situ ada demokrasi. Kira-kira masuk nggak di sini? Karena kita ingat bahwa sila yang keempat, Pancasila, itu sebenarnya menjadi salah satu jati diri bangsa Indonesia dengan sila yang keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi sekarang yang berkembang adalah demokrasi. Kalau dulu ada demokrasi Pancasila, apakah sekarang itu juga masih demokrasi Pancasila? Atau mungkin sudah kolaborasi dengan nilai-nilai yang lainnya? Nah, ini menjadi PR kita bersama agar nanti nilai JSN menjadi dinamis dan bisa menghadapi tantangan ke depan. Dan yang terakhir adalah nilai kejuangan JSN 45. Nah, JSN sebagai tolak ukur perjuangan bangsa. Satu, melestarikan jiwa semangat juang dan nilai 45 yang telah terbukti berhasil merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Ini menginspirasi betul bagi kita bahwa JSN ini berperan betul pada saat merebut, mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan. Nah, saatnya sekarang adalah bagaimana jiwa JSN ini bisa kita gunakan untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua adalah pedoman dalam setiap gerakan langkah generasi muda untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. Kalau kedua-duanya ini bisa kita pertahankan, kita pelihara nama, maka nanti kita akan bisa melihat bisa mencapai tujuan nasional, termasuk juga relevansi internalisasi JSN 45 terhadap tercapainya tujuan nasional. Baik, ini yang bisa kami sampaikan menjadi bahan bersama kita untuk diskusi ke depan. Terima kasih. Tampan menagih janji, semakin tinggi tidak takut jatuh. Jatuhnya belum ini. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok B dan D. Sekarang sesi tanggapan. Kami berikan waktu sesi tanggapan ini hanya 3 orang dan bergantian dan langsung ditanggapi oleh kelompok D dan D. Kami persilakan. Silakan Pak Zainal.
Jadi namanya sama dengan saya. Nama Jailan ini nama pasaran Pak. Penjual sate banyak sekali nama Jailan.